Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita, saya Janatur Namigananta, NIM 20040564012 dan teman saya Novi Afifa Anggraini dengan NIM 20040564035. Apakah Novi bisa say hello kepada teman-teman? Halo semuanya, aku Ya. Halo, apa kabar Novi? baik banget. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita mau menyampaikan tentang fungsi dan peran sosiologi. Bentar. Jadi yang pertama itu ada video pembelajaran, yaitu mampu untuk menganalisis peran dan fungsi sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian sosiologi yaitu definisi sosiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mempunyai arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sedangkan secara harfiah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata bahasa Latin dan bahasa Yunani, yaitu sosius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat di dalam sebuah kelompok yang sedang dibangun. Contoh kelompok tersebut adalah keluarga, masyarakat, suku bangsa, negara, sampai organisasi politik. Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi menurut para ilmuwan, yaitu yang pertama ada William Orbuch dan Mayer. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang melakukan penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial beserta hasilnya, yaitu organisasi sosial. Yang kedua ada Selo Soemarjan dan Sulaiman Soemardi, yaitu sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial beserta proses-prosesnya, termasuk perubahan-perubahan sosial. Yang ketiga ada Auguste Comte. Sosiologi merupakan ilmu positif yang artinya adalah mempelajari berbagai gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Ilmu ini sangat berlandaskan pada logika ilmiah dan rasional. Dan yang keempat ada Emile Durkheim. Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji institusi sosial beserta fakta-fakta yang ada di dalam berbagai tatanan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Interaksi sosial, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Dan sedangkan bidang sekitar masyarakat yaitu ada ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan kebudayaan. Lanjutannya yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung yang disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Masyarakat dan kebudayaan daerah sebagai submasyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial dan masyarakat. Masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Soemarjan masyarakat, yaitu yang selanjutnya yaitu ada masyarakat. Masyarakat yaitu yang pertama itu lebih dari satu orang yang berinteraksi cukup lama. Kesadaran bahwa mereka adalah
satu kesatuan, sistem kehidupan dan kebudayaan. Max Weber mendefinisikan masyarakat sebagai struktur yang ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada mereka. Sedangkan Swemarjan yaitu masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada dalam masyarakat, sosiologi memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Maka dari itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Yang ketiga, ada sosiolog sebagai praktisi, yaitu para sosiolog sebagai ilmuwan terapan. Para sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sosiolog menjadi seorang pendidik, mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Dan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novi. Saya persilakan Novi untuk menjelaskan. Terima kasih Kak Rona udah menjelaskan pengertian, peran, dan juga ruang lingkup sosiologi. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk untuk membahas fungsi sosiologi bagi masyarakat itu sendiri ya. Nah, kenapa perlu mengkaji masyarakat? Pertama, sosiologi itu juga berlaku untuk sesaat dalam perencanaan. Maksudnya sosiologi kan mengetahui ya, mengkaji masalah-masalah sosial ataupun fenomena tertentu yang mana nanti bisa digunakan oleh pihak berwenang atau yang membuat keputusan untuk mengetahui kebutuhan sosial yang sebenarnya itu seperti apa supaya nggak salah sasaran ya saat perencanaan itu. Dan dilanjutkan lagi, sosiologi masih diperlukan untuk saat pelaksanaan karena dilihat kekuatan sosialnya dan bagaimana proses perubahan setelah perencanaan dilaksanakan supaya apa yang direncanakan bisa terlaksana sesuai harapan gitu. Ataupun bisa dihentikan jika ada kesalahan gitu. Jadi sosiologi juga penting saat proses pelaksanaan. Nah, ini juga ada sosiologi diperlukan juga saat penilaian atau evaluasi. Kenapa? Karena analisis sosiologi terhadap dampak atau efek sosial setelah pelaksanaan untuk menilai apakah tindakan tersebut sudah tepat atau belum. Jadi evaluasi itu, jadi sosiologi juga bisa bilang ke pihak berwenang atau pihak yang membuat keputusan apakah yang sudah terlaksana itu dilaksanakan selalu ataupun harus dihentikan karena dampak atau efek sosial tertentu. Nah, untuk penelitian, sosiologi ini bisa mengetahui dan memahami gejala-gejala dalam masyarakat dari hasil penelitian. Nah, fakta dan pengetahuan dari lapangan itu diketahui sosiologi melalui sosiolog yang melakukan penelitian. Nah, dapat membantu pembuat keputusan untuk merencanakan atau memecahkan masalah dengan baik dan tepat. Istilahnya untuk baik dan tepat bagi masyarakat sendiri dan juga bagi pembuat keputusan. Ya, silakan Mbak Rona lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan penelitian ya, sosiolog itu melakukan penelitian dulu sebelum menyampaikan fakta dan kondisi atau gejala yang terjadi di masyarakat itu melalui dua pendekatan, pendekatan komparatif dan pendekatan holistik. Nah, pendekatan komparatif itu melihat manusia dengan pandangan yang luas, tidak hanya masyarakat terisolasi atau hanya dalam tradisi sosial tertentu saja. Jadi semua masyarakat bisa dikaji dan jika masyarakat mengalami masalah juga bisa dikaji, tidak menutup harus terisolasi dulu ataupun harus memiliki budaya yang tertentu dulu, semuanya bisa diteliti gitu.
penelitian holistik, pendekatan yang berdasarkan pada pendapat bahwa masyarakat itu dapat diselidiki sebagai keseluruhan, sebagai unit-unit yang bersifat fungsional atau sebagai sistem-sistem tertutup. Nah, ayo boleh Mbak Rona lanjut ke slide selanjutnya. Model pendidikan ada kualitatif dan kuantitatif. Perspektifnya bisa pakai perspektif evolusionis, perspektif fungsionalis, perspektif fungsionalisme, politik interaksionis. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kalian juga belajar materi-materi berikutnya untuk menentukan perspektif apa yang mungkin sosiolog gunakan saat penelitian tertentu, tergantung dengan fenomena dan perspektif sosiolog itu sendiri ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, karena tadi semuanya sudah mendengar mulai dari pengertian, terus ruang lingkup, pengertian masyarakat juga, peran dan fungsi sosiologi. Sekarang tugasnya cari berita yang membahas peran sosiologi dan lengkapi tabel di bawah ini, kemudian analisis. Kalian bisa, Mbak Rona bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalian bisa melengkapi tabel ini, bisa pause dulu sesuai waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan tugas. Ya, kalau kalian masih bingung, bisa ini ada contohnya. Silakan Mbak Rona. Nah, ini adalah sosiolog di Jogja nilai aksi kejahatan jalanan dipicu privatisasi ruang publik. Nah, ini ada sosiolog di sini di masyarakat Jogja, dan fenomena yang terjadi di Jogja adalah kejahatan jalanan. Nah, sosiolog mempunyai pendapat bahwa masalah tersebut diakibatkan oleh privatisasi ruang publik. Nah, untuk tabel contoh penyusunan tabel seperti ini. Silakan Mbak Rona lanjutkan ke terima kasih. Nah, fenomena kita tadi tahu ya, yaitu aksi kejahatan di jalanan di Jogja. Nah, ini fenomenanya. Dan pendapat sosiolog apa gitu. Jadi yang tadi kita baca dulu, kita masukkan pendapat ini dari mana, dan di berita tersebut pendapat sosiolog seperti ini, aksi kritik oleh mereka adalah bentuk kekalahan masyarakat terhadap kapitalisme. Seluruh ruang publik menjadi area privat, warga tidak memiliki ruang publik untuk berekspresi, semua area berbayar jika warga ini mengaksesnya, kata Puji pada Sabtu 9 bulan 4 2022. Dan ini Puji, seorang sosiolog, itu menjelaskan latar belakang ataupun penyebab kenapa fenomena itu terjadi gitu. Dan Puji juga menyarankan kepada pemberi keputusan atau pembuat keputusan, yaitu kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memainkan peran yang signifikan dalam mengatasi kritik dan pendekatan apa yang perlu diterapkan, kata Puji ya, seorang sosiolog itu. Nah, untuk manfaat bagi pembuat keputusan, sosiologi menjelaskan fenomena keliti dan memberikan saran untuk menghentikan aksi kejahatan tersebut. Sehingga pemerintah dapat membuat rencana yang praktis dan tepat sasaran, seperti fungsi sosiologi tadi ya. Dan manfaat bagi masyarakat apa? Yaitu masyarakat bisa terbebas dari masalah sosial kritis karena pemerintah bisa membuat perencanaan yang praktis dan tepat sasaran. Sepertinya harus kita akhiri pertemuan kali ini karena sudah semua dibahas, dari mulai pengertian dari beberapa tokoh, dari ruang lingkup, dan pengertian masyarakat sendiri, terus peran dan fungsi sosiologi. Inti dari pertemuan ini juga sudah disampaikan, juga ada tadi tugas. Semoga kalian bisa mengerjakan, semoga ilmu yang kita sampaikan juga bermanfaat, bisa kalian mengerti dengan baik. Terima kasih. Atau Kak Rona mau say goodbye dulu ke teman-teman? Ya, mungkin terima kasih ya Mbak Novi atas penjelasannya pada kali ini. Semoga apa yang kita jelaskan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada tambahan dari Mbak Novi? Sebenarnya tidak ada, langsung. Ya udah, Kita akhiri sekarang ya Mbak. Ya. Iya.
Hmm. Ya, mungkin sekian dari presentasi kami pada hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Mohon maaf apabila ada kurangnya atau banyak kesalahannya. Mungkin bisa dimaafkan. Mungkin bisa dimaafkan oleh teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.